Delisa pun bangkit seraya mengerutkan bibirnya. Iya, jawabnya ketus. Delisa turun dari tempat tidur melangkah ke arah kamar mandi dengan menghentakkan kakinya kesal. Nathan bergegas memakai baju, bergegas keluar dari kamar. Di luar kamar Samuel membungkuk. Tuan, ada yang datang? Aku tahu, segera kumpulkan semua orang, hubungi Logan untuk mengangkut orang-orang di kediaman, dan siapkan helipad untuk pendaratan dan penerbangan. Kita segera menuju ke kediaman utama Azura. Perintah Nathan. Samuel segera mengangguk dan pergi menjalankan perintahnya Nathan. Sementara Kevin dan Adam mengintip di balik tembok. Sepertinya kita akan didepak dari kediaman ini. Apa kamu siap balik ke kediaman Azura? Tanya Adam. Itu kastil di atas bukit yang paling terisolasi dan paling angker, Kevin. Sepertinya kita akan dilatih habis-habisan. Kevin mengangguk setuju. Aku ingat waktu itu kau muntah cacing gara-gara disuruh melawan Tuan kan? Lah, Adam memukul kepala Kevin. Kenapa tidak sekalian kau katakan aku muntah ular? Jangan terlalu berlebihan. Dan terlalu melebihkan sesuatu, Pin. Aku muntah kuning gara-gara belum makan, malah perutku ditendang. Kukira muntah hijau, karena kamu kan keturunan belalang, bukan lagi keturunan darah biru. Ledek Kevin. Dari arah belakang Nathan memandangi dua orang itu sambil melipat kedua tangannya di dada. Sudah bergosipnya? Adam dan Kevin tersentak dan menoleh. Tuan, apakah kita akan pergi dari sini? Tanya Kevin. Apa kalian mau tinggal di sini? Tidak, Tuan. Kami hanya bertanya. Kami akan ikut kemana Tuan akan pergi. Ucap Adam. Kevin mendukung sambil menganggukkan kepalanya. Segera persiapkan diri kalian. Nathan memutar tubuhnya, namun dia mengurungkan langkahnya maju. Oh iya, tolong kurang-kurangi mulut kalian seperti karet. Elastis sekali kalau kalian berdua bicara. Tegur Nathan, dia pun berlalu. Nathan hendak berjalan menuju ke arah kamar, namun Delisa sudah berjalan menghampirinya. Nat, aku lihat dari jendela para pekerja sedang berkumpul. Apa yang terjadi? Apakah mereka sedang melakukan ospek? Tanya Delisa sambil mengikat rambutnya. Tidak, mereka itu tidak sedang ospek, tapi mereka sedang mengikuti MOS. Jawab Nathan. Pantas. Memangnya ada ujian ya? Apakah di kediamanmu begitu ketat? Kamu itu sebenarnya siapa, Nat? Orang-orang di sini. Nathan menutup mulut Delisa dengan telapak tangannya. Gacor ya? Udah seperti burung kena setting kroto. Sekarang ayo sarapan. Kita harus segera pergi dari sini. Tolong jangan banyak bicara, kau tahu sendiri. Aku tidak suka seseorang yang bawel. Delisa hanya mengangguk. Nathan melepaskan telapak tangannya, menggenggam tangan Delisa menuju ke ruang makan, di mana sarapan sudah tersedia. Sarapan mereka berjalan hening. Tidak seperti biasanya, Nathan tampak serius dan sibuk mengatur segala urusan yang harus diselesaikan hari ini. Delisa bisa merasakan kegelisahan suaminya pun bertanya. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Nathan menatap Delisa. Ada masalah besar di perusahaan. Kakekku ingin memecatku dan mencabut hakku dan memintaku harus membersihkan nama Daisy untuk melakukan konferensi pers. Delisa mendengus dan melanjutkan sarapannya. Aneh, gumamnya. Maksudnya, siapa yang aneh? Tanya Nathan. Tuh, orang-orang, termasuk kakekmu dan ayahku. Giliran makanan dipoto, giliran ucapan dimakan. Giliran ludah dijilat, sumpah luar biasa. Datuk Delisa sambil menggelengkan kepalanya. Nathan mengangguk setuju. Ya, mereka memang cukup aneh. Dia mengambil roti dan menyuapkan ke mulut. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Delisa menjawab dengan cepat. Aku akan membantumu. Nathan tersenyum. Terima kasih sayang, tapi ini adalah urusanku sendiri, urusan laki-laki. Delisa mengangguk paham. Mereka melanjutkan sarapan tanpa banyak bicara. Samuel pun datang melaporkan jika helikopter telah siap. Nathan berdiri dari meja makan dan menoleh ke arah Delisa. Waktunya pergi, Lisa. Kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Delisa mengangguk dan bersiap-siap. Mereka berdua meninggalkan meja makan, diikuti oleh Samuel yang sudah menyiapkan helikopter di helipad di kediaman. Kamu siap? Tanya Nathan saat mereka sudah menaiki helikopter
dan menggunakan earphone peredam suara. Delisa mengangguk. Tentu, tapi aku baru pertama kali naik capung besi. Aku takut, ucap Delisa. Nathan tersenyum melihat kecemasan Delisa. Tenang saja, Lisa. Aku akan selalu ada di sampingmu. Helikopter pun lepas landas menuju kediaman utama Azura. Saat berada di udara, tiba-tiba, duar, sebuah ledakan terjadi di kediaman Ravenscroft, membuat helikopter sedikit terhempas oleh kejutan gelombang kejut, dan api terlihat semakin mengerikan. Ketika kobaran api membara, asap hitam pun melonjak tinggi. Delisa menjerit menutup mata sambil mencengkeram paha suaminya. Nathan memeluk erat tubuh Delisa yang bergetar. Apa kamu setakut ini? Nat, itu bukan suara ledakan dari ringtone-mu kan? Tanya Delisa dengan bibir bergetar. Nathan mengusap-ngusap punggung Delisa yang tengah memeluknya erat dengan gemetar. Bukan, itu hanya hadiah kecil dariku untuk keluarga Ravenscroft. Delisa melepaskan pelukannya, menatap aneh ke dalam wajah Nathan yang terlihat begitu tenang. Ini ulahmu? Tanya Delisa. Wajah suci tanpa dosa seperti ini, kau berpikir jika aku dalangnya? Kau kejam, Lisa. Delisa mengerucutkan bibirnya dan membuang wajahnya ke arah berlawanan. Jantungku terkena damage kepedean suamiku. Tapi dia memang tampan sih. Seru Delisa dalam hati. Helikopter pun semakin menjauh dari kediaman yang sudah terbakar itu. Selama mengudara, Delisa hanya dapat mengagumi pemandangan dari atas dengan takjubnya. Oke, ini Delisa tiba-tiba merasakan Nathan memakaikan bel seperti sabuk pengaman pada pinggangnya. Untuk apa ini? Tanya Delisa sambil menoleh. Dan Delisa terkejut saat melihat Nathan sudah menggunakan ransel parasut, helm, dan jumpsuit. Kita akan meloncat dari sini dan mendarat di atas bukit, jawab Nathan. Tidak mau. Aku tidak mau pindah alam dengan cepat. Dosaku masih banyak. Tolak Delisa sambil berpegang pada jendela kaca helikopter. Nathan menarik tangan Delisa dan memeluknya erat-erat. Dia segera memakaikan jumpsuit ke tubuh Delisa yang meronta-ronta. Ini tidak apa-apa, Delisa, ada aku. Apa kamu tidak ingin melayang di udara bersamaku? Paksa Nathan. Tidak. Seumur-umur aku tidak pernah melakukan skydiving. Kalau jatuh otakku pasti tercecer. Sebelum otakmu yang tercecer, Kevin, Mona, dan Adam yang duluan mengalami itu. Lihat mereka. Tunjuk Nathan ke arah 3 orang yang sudah melayang dan menari-nari di atas udara. Delisa merasa deg-degan ketika Nathan membujuknya untuk skydiving. Nathan, aku takut. Aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Kalau Delisa. Nathan tersenyum lembut. Tenang, Lisa. Aku akan selalu ada di sampingmu. Ini akan menjadi pengalaman yang seru. Percayalah. Meskipun ragu, Delisa akhirnya mengenakan jumpsuit dan helm. Nathan segera mengaitkan bel seperti gendongan bayi pada tubuh Delisa, dan tubuh itu menempel menjadi satu dengan tubuh Nathan. Kini Delisa berada dalam gendongan Nathan seperti bayi koala. Nat, aku benar-benar takut, bisik Delisa masih ragu-ragu. Cup. Satu kecupan singkat Nathan berikan di pipi Delisa. Kamu percayakan sama aku? Tanya Nathan dari belakang tubuhnya Delisa. Iya, aku percaya padamu, jawab Delisa sambil mencoba mengatasi ketakutannya. Nathan tersenyum puas. Itu dia, sayang. Sekarang bersiap-siap untuk petualangan yang tidak terlupakan. Pintu helikopter terbuka. Mereka disambut oleh hembusan angin kencang dan pemandangan spektakuler langit terbuka menanti mereka.